Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber. Kemarin pada waktu review sama Pak Daniel di tempat ini juga terdeteksi bahwa antara speaker ini yang karbon 1000 watt sama yang ini yang 1200 watt SPL-nya kerasan ini. Saya jadi penasaran. Ini kedua-duanya tak buka. Coba tadi tak analiser. Tadi ada pengukuran VR maju. Ini namanya pengukuran VR. VR itu pengukuran tanpa box, jadi murni dari speakernya. Untuk apa? Apa kita nggak percaya dengan data yang dikasih pabrik? Nggak juga. Karena apa? Kalau bagi saya sendiri itu butuh untuk kalibrasi. Kita butuh data awal, butuh gambar awal. Setelah itu nanti ada gambar kedua yang setelah masuk box. Kalau tanpa ada gambar awal, rasanya kurang bijak. Hanya berbekal gambar yang datasi dari pabrik. Kalau dari pabrik kan mikrofonnya bagus, ruangannya bagus. Nah, kita untuk kalibrasi yang nanti sudah masuk box itu kita butuh data awal seperti ini. Jadi ini tadi sudah bentar, sudah tak coba cari gambar untuk ini kelihatan nggak? Jadi yang atas, yang ini yang karbon, yang bawah ini yang 1200 watt yang bukan karbon. Detailnya nanti tak aja, tak kasih gambar nanti tak tampilkan biar lebih jelas. Jadi untuk yang bawah ini yang non karbon, yang atas yang karbon. Herannya dengan watt lebih kecil, selisih 200 watt, ternyata SPL-nya lebih besar. Jadi pada waktu kemarin Pak Dani coba di sini yang sudah masuk box itu emang terbukti untuk yang karbon ini ternyata lebih keras SPL-nya. Responnya juga bagus sama. Kalau selama ini yang image yang ada di lapangan, jadi biasa kalau karbon ini lebih keras, lebih atos. Jadi respon rendahnya lebih kurang kelihatan, tapi kenyataannya ini sama. Nanti juga kita akan masukkan di box planar itu yang boxnya, itu yang box planar nanti kita pasang supaya kita nanti bisa lebih tahu bener nggak. Responnya nanti bisa kelihatan langsung. Ini namanya untuk VR, untuk modal awal, untuk pembanding nanti setelah masuk box. Ini akan nampak hasil seperti ini. Nah, grafik ini sebagai modal awal nanti untuk box. Lanjut yang di box, bentar saya pasang dulu. Oke, menunjukkan kemarin terlalu sore sehingga sudah mendekati adzan maghrib, kita standby. Baru pagi ini coba tak cek kembali hasilnya, nanti tak tampilkan ya. Ini nanti tak tampilkan. Intinya begini, bahwa speaker karbon memang kalau di VR kemarin lebih keras, tetapi begitu masuk planar, karena planar ini ruangannya besar,
bukan box vented atau box yang ada potnya ini, hasilnya masih bagusan yang tidak ada yang bukan karbon. Karena kalau yang karbon lebih bagus untuk box-box yang tertutup. Kalau karbon dibikin ke box direct atau box biasa yang gini, yang bukan tipe horn loaded, misalnya yang pakai horn yang speakernya tertutup, yang nggak ada lubang anginnya, itu lebih bagus daripada box yang direct atau yang speakernya di luar seperti ini. Ini sudah terbukti di laptop ini. Kalau sudah masuk box ternyata masih tinggi sedikit yang bukan karbon. Jadi kedua speaker ini adalah sama saja sebenarnya untuk responnya. Yang ini yang karbon, kalau yang ini yang biasa. Untuk watt yang karbon ini cuma 1000, yang bukan karbon ini 1200. Jadi kalau yang karbon ini 45033, kalau yang ini 186616. Kesimpulannya, kalau teman-teman bikin boxnya yang horn loaded, silahkan pakai yang ini, yang karbon ini. Kalau boxnya direct, misal scoop, planar, super scoop, apalagi ya, pokoknya yang notabene adalah box-box yang tidak ada lubang anginnya, yang vakum, itu silahkan pakai ini. Kalau yang vakum pakai ini. Kalau yang pakai pot-pot yang ada lubang anginnya, yang direct biasa pakai yang ini, itu lebih maksimal. Jadi kalau teman-teman, oh ini speaker terbaru karbon, daunnya lebih kuat, lebih tahan cuaca, pada teman-teman pakai boxnya box yang direct, tidak akan membantu. Karena awetnya speaker iya, tapi begitu nanti dipasang responnya rubah, nggak bisa rendah, nggak bisa keluar frekuensi bawahnya, percuma. Jadi ini menjadi pilihan, bukan istilahnya kalau yang terbaru menjadi yang lebih baik, terus yang lama jelek, enggak juga. Kalau yang karbon dibikin yang box direct biasa gini, resonansinya nggak pas, sehingga harus butuh tuning yang mungkin juga nggak akan membantu. Coba kita bunyikan.
Oh iya, kalau kemarin saya sempat nebak-nebak untuk dispersinya HAI, kurang lebih bener 90 ya. Jadi nanti tak play, saya dari sini, dari tengah gini, jalan ke samping, sampai HAI-nya hilang, sampai sini, ini, terus dari sisi tengah ini, kita jalan ke samping lagi, sampai sini hilang. Nah, dari sudut ini benar terlihat bahwa 90 derajat, itu dispersi horizontalnya 90 derajat. Karena lebih dari itu sangat riskan, karena pada waktu nanti dua speaker dijajarkan akan drop. Di speaker yang lain juga 90 untuk horizontalnya. Jadi apa mungkin itu sudah standarisasi atau ketentuan dari pabrik memang begitu, atau mungkin ada speaker lain yang kapasitasnya sebagai floor monitor tapi dispersinya lebih sempit, saya belum tahu. Kita cek satu kali lagi. Ini yang karbon saja. Kita ganti yang bukan karbon. Kedua-duanya bunyi. Oke, demikian tadi teman-teman, kembali ke keperuntukan, keperluan, kesenangan, selera dari teman-teman. Kalau mau bikin subwoofer, kesukaan teman-teman tuh mau dibawa kemana. Jadi kalau teman-teman itu, wah aku seneng sing mendang banget, nah, mungkin bikin yang pakai karbon, boxnya horn loaded seperti CLA atau F1 atau apalah yang atau turbo, pokoknya yang box horn yang nggak ada lubang anginnya. Tapi kalau seperti saya sendiri pengen yang soft, rendah, harmoniknya bagus, ya bikinlah sebagai speaker ini, tapi yang boxnya box yang open, mungkin bisa super scoop, bisa scoop atau planar begini, terserah kesukaan masing-masing, yang sesuai dengan
istirahat teman-teman. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum.